selamat datang di channel Cakra Penta. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana menyelesaikan masalah grid sum. Namun kali ini berbeda dengan video sebelumnya. Sebelumnya kalian belajar dengan mengenal grid sum dan juga bagaimana cara menyelesaikannya pada ukuran 3x3, baris 3, kolom 3. Tapi pada video ini kita akan belajar menyelesaikan grid sum yang lebih kompleks, yaitu pada ukuran 4x4, yaitu baris 4 dan kolomnya 4. Perlu diingat, dalam menyelesaikan grid sum ada beberapa aturan. Yang pertama, saat mengisi grid sum, isilah dengan bilangan 1-9 yang ketika dijumlahkan sesuai dengan bilangan target pada kolom ataupun baris yang bersesuaian. Nah, jadi yang biru-biru ini kita bisa mengisinya bilangan 1 sampai dengan 9, sedangkan yang berwarna kuning ini adalah bilangan targetnya. Yang sebelah kiri itu adalah bilangan target baris 1, baris 2, baris 3, dan baris 4. Untuk bilangan target kolom ada di sebelah atas. Contohnya 24 ini adalah bilangan target untuk kolom pertama. 20 adalah bilangan target untuk kolom yang kedua, dan seterusnya. Dalam satu baris atau kolom yang sama tidak boleh ada pengulangan bilangan. Jadi ketika misalkan ketika bilangan 2 sudah diisikan di kolom pertama baris pertama, maka pada baris 1 atau baris pertama dan kolom pertama itu tidak boleh menggunakan bilangan 2 lagi. Kita coba selesaikan bersama. Sebenarnya tips untuk mengerjakan ini lebih mudahnya bisa menentukan bilangan target terkecil dan terbesarnya terlebih dahulu untuk memulai. Namun ada kalanya kita lebih cepat atau lebih mudah menemukan kemungkinan jawaban kotak-kotaknya di bilangan yang bukan terkecil atau bukan yang terbesar. Jadi itu tidak menjadi patokan untuk memilih apakah bilangan targetnya harus yang terkecil dulu atau bilangan targetnya harus yang terbesar dulu. Jadi bebas, tergantung pada bagaimana kita menemukan kemungkinan jawabannya terlebih dahulu. Nah, untuk video kali ini saya menentukan bilangan targetnya yang terkecil dulu. Dari 8 bilangan target ini, saya memilih bilangan target terkecil, yaitu 11. 11 ada di baris keempat. Kemungkinan jawabannya bisa menggunakan bilangan 1, 2, 3, dan 5 dengan pola penyusunan yang bermacam-macam. Ada yang 1, 2, 3, 5, ada yang 2, 1, 5, 3, dan seterusnya. Yang penting hasilnya adalah 11. Selanjutnya saya memilih dengan susunan 2 ditambah 1 ditambah 5 ditambah 3 untuk saya tuliskan di baris keempat. Sehingga bentuknya seperti ini. Setelah bilangan target 11, bilangan target terkecil selanjutnya adalah 17. Di kolom keempat ada bilangan yang sudah terisi pada baris keempat, yaitu 3. Jadi kita tinggal menemukan pola untuk mengisi kolom keempat di baris yang lainnya. Untuk 3 kotak yang tersisa, maka kita bisa menentukannya dengan cara mengurangi dengan bilangan yang sudah ditemukan sini. Berarti bilangan targetnya 17 dikurangi bilangan yang sudah ditemukan atau kita isi, itu 3. Berarti 3 kotak yang tersisa berjumlah 14. Dengan jumlah tersebut kemungkinan penyusunannya adalah seperti ini. Ingat, ini adalah variannya, tetapi setiap varian mempunyai kemungkinan penyusunan yang berbeda. Ini misal dengan menyusun penjumlahan bilangan 1, 4, 9, dan 3,
kita ada beberapa kemungkinan, misalkan 4 ditambah 1 ditambah 9 ditambah 3, itu contoh. Lalu bisa juga 9 ditambah 4 ditambah 1, itu juga bisa. Jadi banyak kemungkinannya. Nah, saya di sini memilih kemungkinan varian yang keempat, yaitu 2 ditambah 4 ditambah 8 ditambah 3. Konsepnya menyelesaikan grid sum ini coba-coba. Nanti kalau misalkan kurang sesuai, berarti perlu adanya perubahan bilangan atau perubahan tempat di kotak birunya ini. Jadi tidak paten ya teman-teman. Setelah itu bisa dituliskan ke kotaknya seperti ini. Baris 4, kolom 4 sudah terisi, maka kita cari bilangan target lain yang paling kecil. Ada ini bilangan target 20. 20 ini adalah bilangan target untuk kolom kedua. Di sini di baris keempat kolom kedua kita sudah mengisikan bilangan yaitu 1, sehingga 3 kotak di atasnya ini adalah berjumlah 19. Sehingga penyusunan yang memungkinkan 2 ditambah 8 ditambah 9 tambah 1 dan seterusnya. Ada 5 varian. Di sini saya memilih yang terakhir, yaitu 5 tambah 6 ditambah 8 tambah 1. Tapi saya tidak bisa menuliskan ini, karena jika saya menuliskan ini, maka ada aturan yang dilanggar, yaitu di mana ada bilangan 8 pada baris atau kolom yang sama. Nah, jika saya menyusun ini, maka di kolom kedua baris ketiga akan sama dengan bilangan yang ada di baris 3 kolom keempat, 8. Maka varian ini saya ubah susunannya menjadi 8 ditambah 6 ditambah 5 ditambah 1. Itu menukar tempat 8 dan juga 5. Sehingga dapat dituliskan demikian. Selanjutnya, kita bisa mencari bilangan target selanjutnya, yaitu yang 23. Oke, karena selain dia adalah bilangan target terkecil yang belum terisi sempurna, belum terisi semua, pada baris 1 ini dengan bilangan target 23 ini, dia sudah memiliki 2 bilangan yang 2 kotak yang sudah terisi bilangan. Jadi kita perlu mencari 2 kotak yang tersisa. Maka untuk mengetahuinya kita cari dulu sisanya. Berarti 23 dikurangi 8 dikurangi 2, hasilnya 13. Maka varian yang bisa kita buat ada 2 jenis, 4 ditambah 8 ditambah 9 atau 6 ditambah 8 ditambah 7. Saya memilih yang bawah, yaitu 6 ditambah 8 tambah 7 tambah 2. Kita coba masukkan ke kotaknya. Demikian. Selanjutnya kita cari bilangan target selanjutnya. Di sini yang belum terisi penuh itu baris 2, baris 3, kolom 1 dan kolom 3. Keduanya ada 2 kotak yang belum terisi. Jadi teman-teman bisa memilih secara acak atau bisa memilih bilangan target terkecil atau terbesar. Saya memilih bilangan target yang terkecil, yaitu 24. Ada di kolom pertama. Pada kolom pertama ada 2 kotak yang sudah terisi bilangan, yaitu baris ke-1 dan baris ke-4, 6 dan juga 2. Sehingga 2 kotak yang tersisa jumlahnya adalah 16. Dari 24 dikurangi 6 dikurangi 2, hasilnya adalah 16. Ini adalah satu-satunya kemungkinan jawaban, karena jawaban yang lain itu untuk membentuk 16 kan 8 tambah 8 juga bisa. Tetapi kita punya aturan kalau dalam kolom atau baris yang sama itu tidak boleh menggunakan bilangan yang sama, maka kemungkinannya hanya 1, yaitu menggunakan bilangan 7 dan bilangan 9. Maka bentuknya akan seperti ini jika sudah dimasukkan. Selanjutnya kita punya 2 kotak tersisa yang belum terisi, yaitu kotak kuning dan juga kotak merah yang ada di sini. Kita perhatikan dulu untuk yang baris kedua. Untuk menentukan kotak kuning ini bisa dilakukan pengurangan antara bilangan target dan juga bilangan yang ada di kotak biru.
Maka 25 dikurangi 7 dikurangi 6 dikurangi 4, hasilnya adalah 8. Setelah itu, tinggal satu kotak tersisa. Bisa diperhatikan untuk baris yang ketiga, caranya sama. 27 dikurangi 9 dikurangi 5 dikurangi 8, hasilnya 5. Ternyata, kita lihat bahwa di baris yang sama dan kolom yang sama sudah ada bilangan 5. Jadi 5 bukanlah solusi yang tepat untuk kotak merah ini. Kita bisa melakukan penukaran bilangan yang ada di baris kedua dan bilangan yang ada di baris ketiga. Kita tukar tempat agar jumlah target tiap kolomnya itu tetap sama, tidak berubah. Dan kenapa kok bukan baris yang lain? Karena baris yang lain itu sudah paten, dan yang belum menemukan jawaban penuh kotaknya kan hanya di baris kedua dan baris ketiga. Jadi kita perlu mengotak-ngatik di baris dengan kolom yang sama, baris 2 dan baris 3 dengan syarat kolomnya sama. Jadi perlu menukar bilangan antar baris 2 dan baris 3 saja. Cara yang pertama, kita coba tukar tempat antara 7 dan 9 yang ada di kolom pertama. Ternyata setelah ditukar, yang 9 dan 7 ini itu akan berimbas di kotak kuning ini, di baris kedua dan baris ketiga yang terakhir kali kita isi. Awalnya 8, dia berubah menjadi 6. Dengan pola 25 dikurangi 9 dikurangi 6 dikurangi 4, hasilnya 6. 6 ini tidak memenuhi karena pada baris yang sama sudah ada bilangan 6. Sehingga perlu dilakukan perubahan lagi. Bilangan yang ada di baris kedua dan baris ketiga di kolom yang sama. Kita bisa merubah yang ada di kolom keempat, yaitu bilangan 4 dan bilangan 8. Kita coba tukar. Setelah dilakukan penukaran, ternyata kotak kuning yang ada di baris kedua dan kolom ketiga ini berubah. Awalnya dia 6 jadi 2. Hasil dari 25 kurangi 9 kurangi 6 kurangi 8. Dan ini memenuhi. Kita cek untuk baris ketiga dengan bilangan target 27. Untuk menentukan kotak merah ini berarti 27 dikurangi 7 kurangi 5 dikurangi 4. Hasilnya adalah 6. Kita lihat bahwa 6 ini memenuhi karena pada kolom dan baris yang sama tidak ada bilangan 6. Karena sudah terisi semua, maka kita perlu mengecek kembali apakah bilangan yang terisi di kotak biru ini sudah sesuai dengan jumlah target yang diinginkan. Baris pertama 23, baris kedua 25, baris ketiga adalah 27, baris keempat adalah 11. Kolom pertama adalah 24, kolom kedua 20, kolom ketiga 25, dan kolom keempat adalah 17. Ternyata jawabannya sudah tepat semua, sudah benar semua, sesuai dengan bilangan target yang ada. Oke, sekian video kali ini, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.